Halo guys, kembali lagi di channel Kim King Shot. Di video kali ini aku akan membahas dua pahlawan kontroversi yang sering diperdebatkan di awal game ini, yaitu Marlin dan Jagger. Nah, di sini aku akan membahas secara detail hero mana yang lebih bagus diambil untuk close band atau free player. Kita mulai dari hal dasarnya dulu. Marlin dan Jagger ini adalah pahlawan pemanah. Kalau kalian belum tahu, Marlin ini bakal muncul di generasi kedua, sedangkan Jagger ini muncul di generasi ketiga. Nah, banyak dari mereka yang baru generasi kedua, mereka itu pada bingung, mau ambil si Marlin atau si Jagger di gen 3 nantinya. Karena kalau misalnya kalian sampai salah ambil, kalian bakal nyesel berbulan-bulan. Ini bakal jadi topik yang agak berat dan panjang, jadi kalian siapkan saja kopi dan udut, sambil mendengarkan penjelasanku. Aku terutama membuat video ini tentang free player. Jika kamu free player mustahil buat kalian bisa mendapatkan hero Marlin dan Jagger keduanya. Oke, mungkin kamu bisa mendapatkan keduanya, tapi akan sulit untuk meningkatkan keduanya. Karena sebenarnya kedua hero itu adalah hero pay to win atau hero whale. Tetapi ada satu perbedaan, Marlin adalah hero dengan bayaran yang tinggi. Sedangkan Jagger adalah hero dengan bayaran yang mudah. Hero dengan bayaran yang mudah, berarti kalian bisa mendapatkan pecahan Jagger dari beberapa sumber. Sedangkan hero dengan bayaran yang tinggi, berarti kalian hanya bisa mendapatkan pecahan sebagian di aula pahlawan aja. Pertanyaannya, mana yang terbaik? Kita coba pahami dulu skill Marlin dan Jagger untuk ekspedisi dan eksplorasi. Terus kita akan bahas dari sudut pandang free player. Pertama, kita mulai dari Marlin hero pemanah di generasi kedua. Kita mulai dari skill eksplorasi dulu. Bisa kalian lihat, skill pertama Marlin yaitu Tidal Rush. Marlin melepaskan pulsa yang memberikan damage area sebesar 280% dan melumpuhkan musuh selama 1,5 detik. Mungkin kalian tidak mengerti apa itu melumpuhkan musuh, karena pertarungan arena berlangsung sangat cepat. Kalau kalian bermain dengan gerakan lambat, kalian akan tahu apa yang terjadi. Aku akan menunjukkannya di video ini. Dan skill ini memberikan damage yang sangat besar. Di game ini, ada beberapa skill yang sangat berbahaya, yang bisa menghancurkan musuh dalam sekejap mata. Tidal Rush ini adalah salah satu yang berbahaya. Di game ini ada beberapa skill yang bisa menghancurkan musuh dalam sekejap, seperti skill yang satu ini. Kalian bisa lihat di sini. Skill Fatal Attraction, ini bisa menghancurkan lawan dengan mudah. Skill tipe ini sangat berbahaya. Jadi Marlin punya tipe skill kayak gitu di sini. Berarti Marlin ini sangat bagus di arena. Tapi mari kita bahas semua skillnya terlebih dahulu. Skill berikutnya ada Fermented Blow. Ramuan mematikan Marlin memberikan area of damage sebesar 70%. Kalian harus tahu, setiap hero yang memiliki skill area of effect damage, mereka hero terkuat di pertempuran arena, karena satu kali tembakan mereka bisa menghancurkan satu full pasukan lawan. Berikutnya ada Lucky Hit. Lucky Hit milik Marlin benar-benar bisa memberikan damage dengan menyetun target selama 0,5 detik setiap 8 serangan. Skill ini biasa aja. Dua skill di atas adalah skill damage. Yang ini adalah skill tipe stun tapi cukup bagus. Kita sudah melihat ketiga skill tersebut. Kita bisa tahu bahwa Marlin adalah salah satu hero terbaik untuk pertempuran arena. Namun kita harus memahami widgetnya dulu. Bisa kalian lihat di sini. Widget memiliki dua tipe skill, yaitu skill eksplorasi dan ekspedisi. Keduanya muncul secara bergantian, level 1 adalah eksplorasi, level 2 adalah ekspedisi, level 3 adalah eksplorasi, level 4 adalah ekspedisi, begitu seterusnya. Jadi kamu bisa melihat skill eksplorasi bagian ini. Tidak ada penyemangat medan perang seperti ramuan khusus Marlin, menyembuhkan hero terlemah sebesar attack 15% dengan setiap basic attack. Skill ini sangat bagus, kalian bisa menyembuhkan teman satu timmu. Yang berikutnya ada skill ekspedisi, meningkatkan lethality squad rally sebesar 15%. Ini adalah hero terbaik, jika kalian pemain yang suka buka rally di aliansi kalian. Jadi dari sini kalian tahu, bahwa hero Marlin cocok untuk para whale, bukan untuk pemain free player. Karena pemain free player tidak pernah membuka rally, dan tidak membutuhkan skill ini. Oke, selanjutnya kita lihat skill ekspedisinya. Wildcard, Marlin yang tidak dapat diprediksi, memiliki peluang 40% untuk meningkatkan damage yang diberikan semua pasukan sebesar 50%. Skill ini juga biasa aja, jika kalian free player. Skill ini tidak bisa banyak membantu kalian, dan skill ini juga tidak terlalu berguna di awal,
karena di awal game, tidak ada hero yang bisa memicu skill ini. Oke, skill berikutnya ada Ramhead. Rum keras dapat menenggelamkan hampir semua kesedihan di medan perang. Marlin memberikan semua skuad peluang 20% untuk mengurangi total lethality musuh sebesar 50% selama 2 giliran saat menyerang. Itu skill berbasis giliran. Dalam hal ini kalian bisa tahu bahwa free player bukan tipe pemain yang seperti itu. Pemain free player kebanyakan bermain bertahan. Jadi itu tidak cocok untuk pemain free player atau low span. Jadi kalian bisa mengerti dari sini. Dan skill ketiga ada Dynamo, memberikan peluang 50% bagi serangan skuadmu untuk meningkatkan damage yang diberikan sebesar 50%. Jika kalian sudah membaca semua skill ini, kalian akan benar-benar mengerti bahwa Marlin tipe hero yang menyerang musuh dengan baik dalam eksplorasi maupun ekspedisi, dan hero Marlin tidak cocok untuk free player atau low span. Selanjutnya kita bisa bandingkan dengan Jaeger. Nah di sini kalian bisa lihat skill dari Jaeger, Fatal Attraction. Seperti nyanyian siren yang mematikan, Jaeger memberikan damage attack 224% kepada musuh di area target dan membuat mereka terkena stun selama 2 detik. Ini adalah salah satu skill terbaik dalam game ini. Dia akan memberikan nyanyian siren yang mematikan, dan seluruh pasukan musuh akan langsung mati dalam sekejap. Jika musuh belum mati, mereka akan terkena stun selama 2 detik, itu juga berbahaya. Berikutnya ada skill Game of Chance yaitu skill penyembuhan. Kalian bisa lihat di sini, penampilan paling mematikan Jaeger juga yang paling tak terduga. Jika berhasil Jaeger memberikan damage sebesar attack 300%, jika gagal dia justru memulihkan heal target sebesar attack 50%. Dan berikutnya ada Rumor Monger. Sebagai penyair pengembara, Jaeger tahu cara memanfaatkan informasi musuh, meningkatkan damage yang diterima musuh sebesar 30% selama 3 detik. Jadi skill ini juga memberikan damage. Sekarang yang terpenting skill widget yang harus kita pahami. Sound of Silence. Jaeger membungkam target dan mencegahnya menggunakan skill selama 5 detik. Skill yang sudah digunakan tidak terpengaruhi, memberikan damage attack sebesar attack 300%. Itu skill yang sangat bagus. Berikutnya ada Hymn to Survival. Tidak ada kenyamanan atau kemewahan yang bisa dinikmati tanpa memastikan keselamatan para prajurit. Jaeger meningkatkan heal squad bertahan sebesar 15%. Jadi Greg dan Marlin memiliki skill kategori yang sama, terutama keduanya memiliki skill yang aktif saat membuka rally. Berikutnya kita lihat skill ekspedisinya. Bisa kalian lihat di sini. The Tempest, musik kemenangan Jaeger adalah alat intimidasi yang hebat, memberikan peluang 20% untuk meningkatkan damage yang diberikan squad sebesar 40% selama 3 giliran. Itu adalah skill yang memberikan kerusakan yang sangat tinggi, tetapi skill itu berbasis peluang. Kalian masih bisa menggunakan skill ini dalam pertempuran apapun. Lalu berikutnya ada The Resistance, musik meningkatkan fokus para prajurit. Jaeger memberikan semua skuad peluang 20% untuk mengurangi total lethality squad musuh sebesar 50% selama 2 giliran saat menyerang. Lucunya, skill ini sama persis dengan skill Marlin, bisa kalian lihat. Keduanya memiliki peluang 20% untuk mengurangi total lethality squad musuh sebesar 50% dan selama 2 giliran. Berikutnya ada skill The Celebration, sebuah lagu yang meningkatkan semangat dan membangkitkan kekuatan baru, meningkatkan total heal squad sebesar 25%. Dalam hal ini kalian bisa tahu bahwa Jaeger adalah hero hybrid, yang menyerang dan bertahan secara bersamaan. Tapi Marlin adalah tipe hero yang menyerang saja. Jadi jika kalian adalah seorang pemboros, jika kalian seorang yang suka membuka rally di aliansi kalian, atau kalian seorang well, Marlin adalah hero yang tepat buat kalian. Tapi jika kalian seorang free player atau low span yang ingin menyerang seseorang sekaligus ingin bertahan di kotamu dari serangan musuh, dalam hal ini Jaeger adalah hero yang tepat untuk kalian. Jadi untuk skill ekspedisi Jaeger bisa dibilang lebih bagus dari Marlin. Tetapi bagaimana dengan eksplorasi? Biar aku beritahu ke kalian bahwa Jaeger jauh lebih kuat di arena karena Jaeger adalah hero gen 3 sedangkan Marlin adalah hero gen 2. Tentu saja itu yang membuat Marlin sedikit lebih lemah. Jadi pertama-tama kita akan memainkan satu eksplorasi di sini. Aku akan menyingkirkan semua hero, dan menempatkan satu hero dan Marlin saja. Aku akan menunjukkan skill-skillnya. Perhatikan baik-baik. Marlin terus-menerus menyembuhkan orang yang ada di depan, dan baru saja Marlin melempar sebuah tembakan seperti api. Itu adalah skill Marlin yang paling kuat,
ditambah lagi Marlin terus-menerus menyembuhkan hero yang ada di depannya. Jadi secara keseluruhan, Marlin bagus dalam hal menyerang saja, karena ketiga skillnya itu hanya untuk menyerang dan Marlin tidak memiliki skill pertahanan apapun. Tetapi Marlin memiliki skill penyembuhan di widget ini. Jadi kalian harus membuka widget Marlin saat kalian mendapatkan Marlin. Sedangkan Jagger memiliki skill penyembuhan di skill ini. Penyembuhan Marlin dan penyembuhan Jagger ada sedikit perbedaan. Marlin lebih banyak menyembuhkan teman satu timnya, tapi lucunya Jagger tidak menyembuhkan teman satu timnya atau dirinya sendiri, melainkan dia menyembuhkan lawannya. Mungkin kedengarannya aneh, tapi memang benar seperti itu. Jagger benar-benar dapat menyembuhkan lawannya. Kalian bisa lihat di sini, dia justru memulihkan heal target. Kalau kalian masih bingung, aku akan memberikan contohnya. Kalian bisa lihat di sini dengan gerakan lambat. Lihat, Jagger baru saja memberikan sedikit heal kepada Howard. Jika kalian tidak perhatikan, coba lihat dengan teliti lagi. Jadi Jagger dapat sedikit menyembuhkan lawan. Lalu jika kita berbicara tentang skill ekspedisi, jika ada hero yang memiliki skill menyerang dan bertahan bersamaan, dia jelas lebih bagus. Jadi jika kalian pemain free player atau low spend, yang ingin bermain menyerang dan bertahan bersamaan, maka Jagger adalah hero yang tepat untuk kalian. Sekarang kita akan memeriksa lagi tentang Jagger. Skill apa yang dapat digunakan Jagger? Kita akan memainkan satu pertarungan lagi di eksplorasi. Kalian bisa lihat di sini, skill apa yang digunakan Jagger. Aku akan menggunakan gerakan lambat agar kalian bisa lihat. Lihat, Jagger memberikan suara siren yang mematikan, dan suara siren itu memberikan kerusakan yang sangat besar. Suara siren itu sama dengan skill tembakan api Marlin. Keduanya menghasilkan kerusakan area efek. Tapi Jagger lebih kuat dari Marlin. Sekarang kalian mengerti kan apa yang terjadi dengan skill Jagger dan Marlin. Dan di sini bisa kalian lihat, statistik maksimal Marlin adalah 240% untuk ekspedisi. Sedangkan statistik maksimal Jagger adalah 290% untuk ekspedisi. Jadi lebih tinggi 50% dari statistik Marlin. Nah di sini juga keuntungan kalian menggunakan Jagger, agar statistik kalian lebih unggul dari musuh kalian. Dan untuk statistik maksimal Marlin di eksplorasi, lihat saja nyawanya yang hampir 2000. Sedangkan Jagger memiliki statistik maksimal untuk eksplorasi, nyawanya hampir 25.000. Itu jelas lebih unggul Jagger karena Jagger adalah hero generasi ketiga. Nah di sini sangat jelas Jagger lebih kuat dari Marlin. Jadi kalau kalian di Gen 2, jangan pernah memilih Marlin, lebih baik kalian tunggu Gen 3 muncul untuk ambil Jagger. Karena Jagger memiliki skill hibrid yang dapat menyerang dan bertahan secara bersamaan. Itu sangat membantu kalian saat bertarung di kota kalian. Dan jika aku mempertimbangkan semua keadaan, tentu saja Jagger lebih baik karena Jagger adalah hero Gen 3. Jagger memiliki statistik yang lebih tinggi dan Jagger memiliki skill terbaik untuk free player atau low spend untuk melakukan serangan dan bertahan secara bersamaan. Tapi jika kalian seorang whale yang selalu membayar untuk menang, kalian harus wajib ambil Marlin, karena Marlin memiliki skill widget meningkatkan lethality squad rally. Itu sangat bagus banget untuk whale karena whale akan selalu membuka rally. Tapi jika kalian pemain free player atau low spend, kalian bisa ambil Jagger, karena ini bagus untuk statistik kalian dan skillnya bagus untuk cara bermain free player dan low spend. Jadi simpan pecahan kuning kalian dan simpan item-item dan percepatan kalian untuk all in di event untuk mendapatkan pecahan Jagger, agar kalian bisa memaksimalkan hero Jagger. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan bertanya di komentar. Aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info lainnya.